kalau udah negatif ya udah sembuh ya. Iya. Ternyata Tuhan menghendaki yang lain. Kalau di sini tuh jantung saya udah berhenti. 10 menit jantungnya berhenti. Salam jemaat dimanapun Anda berada. Dan kembali lagi di tahun 2021 ini kita ingin mendengarkan bagaimana kesaksian-kesaksian, bagaimana ucapan syukur penyertaan Tuhan terhadap jemaat-jemaat di MDC. Dan kali ini bersama saya sudah ada Bu Maria, salah seorang jemaat MDC Jakarta yang tahun 2020 terjadi hal luar biasa dalam kehidupannya dia. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tetap menyertai dan Tuhan begitu baik. Dan kali ini bersama-sama dengan saya Bu Maria. Halo Bu Maria, terima kasih udah datang. Bu Maria, saya sempat mendengar sedikit kesaksian tentang Bu Maria dan mungkin saat ini kita mau sharing kepada mungkin bisa menjadi berkat buat jemaat MDC atau mungkin siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang terjadi sama kehidupan Ibu di tahun 2020 kemarin. Di pertengahan November kemarin, suami saya divonis kena COVID ya. Pada saat di swab itu, Suami Ibu Pak Ferdinandus. Di swab itu dibilang positif. Nah, di saat itu kan saya sekeluarga juga kaget ya. Kemudian suami saya nyuruh kita sekeluarga di swab juga. Saat malam itu ternyata hasilnya kita sekeluarga positif. Nah, Ibu sekeluarga ada berapa orang Bu? Saya sama anak saya. Jadi bertiga, anak Ibu? Ada satu kakak saya. Oh. Nah, kita kan swab semua, akhirnya hasilnya semua positif. Nah, tapi yang dirawat cuma suami yang saya. lainnya OTG ya, tanpa gejala. OTG. Oke. Terus suami saya di rumah sakit, kita kan harus tanda tangan. Paru-parunya udah dikasih tahu udah kena ada putih gitu. Jadi mau nggak mau dia tuh harus dirawat. Mau nggak mau ya kita ngelihat untuk terakhir kali, karena setelah itu kita tuh nggak boleh datang lagi, nggak boleh lihat. Nah, jadi kita berhubungan cuma melalui WA atau dia telepon. Nah, di saat itu dia udah dipasang di sini, dimasukin supaya bisa obat langsung masuk. Nah, kemudian kondisinya udah nggak sadarkan diri berarti? Dikasih obat tidur sama dokter supaya nggak sakit. Pada saat dikasih obat, beberapa hari kemudian ya, dokter bilang kalau suami saya tuh udah negatif. Nah, jadi dia bilang tuh bisa dipindah ke ruang biasa. Nah, tapi itu udah bisa komunikasi waktu setelah negatif? Belum, masih tetap nggak sadar? Masih dikasih obat, masih kasih obat tidur? Cuman kalau udah negatif bisa dipindahin ke ruang biasa. Oke. Ya makanya kami sekeluarga tuh bersyukur banget Tuhan udah sembuhkan. Nah, di saat kita udah bersyukur, udah bahagia ya, dia tuh jantungnya harus di CPR, dipacu ya. Mau nggak mau kita kan izinkan, pokoknya yang terbaik lah supaya bisa sembuh. Ternyata setelah itu udah nggak tertolong lagi. Ya, padahal ya kita udah berharap kalau udah negatif ya udah sembuh ya. Yeah. Ternyata Tuhan menghendaki yang lain. Mungkin tugasnya sudah selesai di sini gitu ya. Ya mau nggak mau ya kita harus menerima kalau itu memang Tuhan yang menghendaki. Jadi setelah itu kita sekeluarga nggak boleh lihat. Jadi mau nggak mau saya minta tolong sama adik ipar saya ya supaya bisa diurus. Karena sakitnya karena itu dianggap masih COVID, jadi mau nggak mau harus dikremasi. Makanya setelah dikremasi,
kan ada kebaktian segala. Waktu itu juga Pak Tony yang pimpin kebaktian segala ya. Nah, jadi disimpan abunya di tempat abu sana, di oasis disimpan di sana. Jadi karena untuk nunggu saya sembuh baru bisa dikuburin, jadi nggak mau ya udah ditunggu di sana. Ditahan dulu di sana. Sampai saya bisa ikut ngubur. Nah, kemudian saya kan tes lagi untuk mengetahui bahwa udah negatif. Udah negatif apa belum ya? Nah, di saat saya tes lagi ternyata saya udah negatif. Nah, saya pikir kan saya udah bisa mengubur ya. Tapi beberapa hari kemudian saya tuh terpeleset di di kamar mandi. Nah, dalam kondisi ini tapi anak sama kakak udah negatif juga? Anak saya negatif, tapi kakak saya kan dimasukin ke rumah sakit yang khusus gitu ya. Jadi saya sama anak saya aja tinggal berdua. Saat itu anak saya mau tahu gitu hasilnya, mau swab lagi maksudnya. Nah, di saat itu saya kan sendirian. Nah, saya terpeleset. Jadi saya mau nunggu anak mau jalan ke dalam, saya tuh udah nggak bisa. Mau nggak mau saya harus nunggu anak saya di kamar mandi. Nah, setelah anak saya pulang, baru saya mau diangkat. Saya kebayang mau minta tolong juga masih dalam kondisi belum tentu negatif. Jadi orang juga mungkin bingung mau bantu. Mungkin orang-orang nggak ada yang mau ikut tolong dulu. Karena mereka juga takut ya, karena tadinya itu ya positif. Nah, setelah itu tunggu beberapa saat. Setelah anak saya pulang, saya kan dibawa ke kamar. Nah, itu kaki saya semakin lemes gitu, nggak bisa ini, semakin lama nggak bisa digerakin, susah gitu. Jadi mau naik tempat tidur juga agak susah. Nah, karena saya tidurnya di lantai 2, mau nggak mau ya saya harus ke lantai 1. Sedangkan anak saya tuh nggak kuat untuk angkat saya, bopong saya. Mau nggak mau saya tuh harus menjatuhkan diri ya, maksudnya ke setiap tingkat tangga supaya saya tuh bisa sampai ke lantai 1. Karena kalau saya tetap di lantai atas itu nggak ada yang bisa bantuin saya gitu. Jadi mau nggak mau saya udah sampai di lantai bawah. Saya sebenarnya tadinya masih bisa minum gitu, tapi lama-lama semakin susah. Akhirnya anak saya kan udah telepon ambulan, tapi itu datangnya lama sekali, sampai jam 3-an. Nah, karena nunggu terlalu lama, sedangkan saya semakin lama tuh udah nggak bisa digerakin. Nah, ambulan itu datang, kan dia juga harus telepon rumah sakit yang bisa terima saya, bisa ngobatin saya langsung dibawa itu ya. Tapi ternyata tuh rumah sakit banyak yang penuh. Jadi nggak mau, jadi orang yang dari ambulan itu ngajurin supaya dibawa dengan mobil pribadi. Nah, dari sanalah mau nggak mau anak saya bawa pakai mobil pribadi. Tapi karena anak saya nggak bisa angkat, nah orang-orang itu yang angkat saya ke mobil. Nah, setelah sampai di mobil ya, saya tuh anak saya bawa ke Hermina. Ternyata Hermina nggak bisa terima. Nah, ke Premier nggak bisa terima. Itu kondisi memang belum tahu negatif apa masih positif atau udah negatif belum tahu? Kalau saya udah negatif. Udah negatif? Karena saya kan udah hasilnya udah keluar. Mau nggak mau mereka kan tetap aja nggak percaya gitu ya, karena pernah gitu. Jadi mau nggak mau ke rumah sakit itu mereka juga katanya udah pada penuh. Nah, akhirnya dibawa ke Medistra. Nah, di Medistra ya puji Tuhan lah masih ada tempat. Akhirnya saya dimasukin ke IGD. Pas malam-malam sekitar setengah 2 pagi gitu ya. Nah, saya ada gangguan ya, kayak serangan gitu ya. Jadi
nadi saya udah lemah gitu ya, seluruh itunya ya. Jadi dokter tuh bilang saya tuh mau di CPR gitu ya, dipacu ya. Nah sebenarnya saya tuh saat itu saya tuh keluar karena adik saya kan ngeliat kalau saya tuh masih tidur, sedangkan saya tuh ngelihat sebenarnya saya tuh dengar suara. Nah seperti memanggil Maria, bangunlah, kamu sudah aku sembuhkan, bangunlah. Nah saya kan langsung bangun karena saya meresponin apa yang Tuhan Yesus panggil. Karena saya mendengar itu suara Tuhan Yesus. Makanya saat itulah saya langsung bangun, saya loncat. Nah karena saya udah sembuh, nah saya bersyukur dong, berterima kasih pada Tuhan Yesus. Makanya saya selalu mengucap syukur. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus karena saya udah disembuhkan. Nah pada saat itu saya melihat ada satu dokter, dia mendekati saya. Dia mau mendengar apa yang saya ucapkan. Di saat itu saya kan mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Dia setelah mendengar nama Tuhan Yesus, dia langsung minggir seperti ketakutan. Nah di sekitar situ saya lihat banyak dokter dan suster-suster ya. Mereka pada ngomong, ayo kita pacu jantungnya. Dan saya lihat saya tuh di tempat tidur. Nah, saya kan berteriak, saya ini udah sembuh, Tuhan Yesus udah sembuhkan saya udah nggak sakit. Tapi kan mereka nggak tahu, mereka tetap mau. Sebentar, Ibu melihat semua ini dalam kondisi kayak gimana Bu maksudnya Bu? Ibu kan lagi terbaring gitu ya? Ya. Nah, Ibu dalam kondisi sadar apa nggak sadar sebenarnya? Sebenarnya saya udah nggak sadar. Tapi Ibu bisa ngelihat semua di situ kejadiannya? Ini kan karena roh saya yang keluar, karena Tuhan Yesus panggil ya. Itu adik saya ngelihat kalau saya itu dalam keadaan nggak sadar. Jadi selama Ibu nggak sadar, Ibu dapat penglihatan seperti itu, ya, dikonfirmasi sama adik itu, emang kejadiannya seperti itu? Ya, ternyata saya itu nggak jadi dipompa di CPR gitu ya, maksudnya tadinya jantungnya kan lemah. Udah lemah? Harus dipompa gitu ya. Ternyata setelah saya ceritakan semua itu sama adik saya, karena adik saya yang nungguin saya, ternyata sama apa yang si dokter itu dengar Ibu ngomong Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Nah dia karena dengar saya mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus, dia ketakutan. Ya mungkin itu yang bikin jadi batal untuk dipacu. Ya akhirnya saya nggak jadi dipacu karena Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Jadi semuanya saat itu normal. Nah, saya bersyukur terus ya karena Tuhan emang udah sembuhkan saya. Saya percaya saya udah sembuh. Nah, keesokan harinya saya bangun, ternyata saya tuh udah bisa bergerak. Sebelumnya saya tuh nggak bisa bergerak sama sekali. Saya tuh telentang terus apa-apa dibantu ya yang sebelum itunya. Nah, saya tuh bisa bergerak, bisa duduk. Nah, anak saya datang, saya bercerita. Akhirnya anak saya rekam. Nah, dia kasih ke adik saya. Nah, adik saya cerita. Nah, jadi sebenarnya Ibu diagnosanya sakit apa yang sampai koma itu? Ini saya kalau kata dokter saya tuh kalium saya tuh rendah sekali. Jadi pada saat saya jatuh jadi nggak bisa bergerak. Tadinya disangka anak saya tuh saya kena stroke, kadang nggak bisa jalan. Ternyata dokter bilang itu bukan stroke, tapi karena kaliumnya terlalu rendah. Efek dari jatuh itu atau karena kalium rendah makanya jatuh? Karena kalium rendah makanya saya jatuh. Oke. Akhirnya saya udah bisa bergerak, udah bisa duduk, udah bisa gerak-gerakan segala macam gitu, udah bercerita sama anak saya. Si dokter kan telepon buat masukin ke ICU, ternyata penuh. Nah mungkin emang Tuhan nggak ngizinin saya saat itu masuk ICU. Nah akhirnya saya masuk ke ruangan biasa. Nah di saat saya dimasuk ke ruangan biasa itu malam-malam
kan saya juga ditungguin lagi sama adik saya. Nah, tengah malam ya saya merasa agak lemah gitu. Kenapa aku semakin lemah nih ya? Kok nggak kuat ya? Padahal aku tadi udah disembuhin Tuhan Yesus. Kenapa semakin lemah gitu? Nah, sekitar 1:30 lagi terjadi lagi. Akhirnya saya nggak sadar ya, di situ. Dokter-dokter, suster-suster kan pada datang semua. Nah, di sinilah terjadi lagi kalau di sini tuh jantung saya udah berhenti. Jadi saat itu dokter tuh kan tadinya mereka ribut mau langsung dibawa ke ICU. Tapi karena jantung udah berhenti, mereka tuh nggak berani bawa. Jadi tunggu sampai benar-benar bisa berdenyut lagi ya. Setelah itu dokter periksa lagi, ternyata semuanya normal. Makanya saya bersyukur banget. Jeda berhenti itu berapa lama, Bu? Berapa? Lebih dari 10 menit kayaknya deh. 10 menit jantungnya berhenti? Iya, kayak. Menurut dokter begitu? Iya, kurang lebih lah ya. Nah, setelah itu adik saya dipanggil bahwa saya udah bisa dipindahin ke ICU. Nah, di saat itulah di dokter-dokter pada sibuk bawa saya ke ICU. Setelah di ICU ini pun saya nggak langsung sadar. Jadi di ruang ICU ini saya seperti bermimpi gitu. Saya tuh seperti ada benda di mulut gitu ya. Nah, jadi nggak bisa berbicara, seperti ada lem gitu ya nempel ya, sakit sekali. Nah, terus seperti saya tuh dibawa gitu ya ke suatu tempat itu ke air deh, ke dalam air gitu ya. Sakit sekali deh, dibanting sini, banting situ. Nah, saya tetap aja kan bersyukur sama Tuhan, berdoa ya, bahwa saya udah disembuhkan. Nah, saya mau ngomong sama Tuhan, kalau Tuhan udah sembuhkan saya, kenapa masih sakit aja, saya dibanting-banting segala macam. Nah, kata Tuhan, nggak apa-apa, aku akan selalu nyertai kamu, akan selalu tolong kamu. Makanya saya tetap mengucap syukur walaupun sakit sekalipun. Nah, kemudian saya merasa tuh ada yang terlepas di mulut saya akhirnya. Setelah itu saya sadar, saya antara sadar enggak ya, saya ngelihat ya, saya udah dilepas alat-alat yang di mulut segala di ruang ICU itu. Nah, dokter datang, kemudian dia bilang, aduh ibu, ini mujizat Tuhan lagi, karena ibu sudah berhenti bernapas, ternyata masih bisa hidup lagi. Dalam satu masa berkali-kali sepertinya mengalami mujizat ya Bu ya? Iya, saat itu dokter bilang ini mujizat Tuhan, kalau ibu masih bisa bernapas lagi, bisa normal lagi ya, walau sementara tuh masih di ini sama alat ya. Lalu berapa lama sampai akhirnya pulih total? Ternyata nggak sampai seminggu pun Tuhan udah benar-benar sembuhkan saya. Saya juga kan tadinya nggak bisa jalan ya, karena saya kan tidur terus. Tapi mujizat Tuhan terjadi ya, saat saya di rumah, saya tuh bisa jalan. Saya nggak perlu pakai tongkat lagi, kursi roda. Jadi itu benar-benar ya, Tuhan itu ada. Dia tuh menyembuhkan saya benar-benar sampai total gitu ya. Di saat itu pun untuk biaya rumah sakitnya pun ya, Tuhan tolong saya. Nah, kan biayanya itu terlalu mahal. Nah, anak saya pun
dia tetap berdoa, dia percaya kalau Tuhan itu udah sembuhkan, Tuhan juga akan siapkan. Nah, ternyata Tuhan itu sangat baik, dia cukupkan. Itu pun pas, nggak lebih nggak kurang untuk biaya pembayaran tagihannya. Itu benar-benar Tuhan tuh tolong saya sangat besar dia, karena apapun yang saya perlukan Tuhan tuh udah sediakan. Bu, saya kagum sama apa yang Ibu bilang. Ibu bersyukur sama Tuhan, melihat pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Tetapi ini kan point of view ya, maksudnya sudut pandang. Ibu melihat hal yang positif. Sementara di sisi lain Ibu kehilangan suami. Apakah Ibu nggak ngerasa kayak aduh kecewa kenapa Tuhan ambil, kenapa Tuhan nggak sembuhkan, gimana perasaannya? Ya sebenarnya saya sedih karena suami saya meninggal. Sedangkan saya tuh sangat tergantung sama suami saya sebelumnya. Nah, dari suami saya nggak ada ini, kita tuh diajar sama Tuhan untuk lebih mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Mungkin waktu itu saya lebih ini sama suami saya ya. Suami saya kan manusia juga. Kita kan sebenarnya nggak boleh lebih utamakan manusia. Bergantung, mengandalkan. Jadi setelah suami saya nggak ada, kita tuh lebih tergantung sama Tuhan. Kita diajar mandiri. Jadi apa-apa kita tuh harus berdoa. Jadi kita apa-apa pun kita harus melakukan sendiri. Jadi walau suami saya nggak ada, tapi saya percaya suami saya tuh udah di surga. Saya percaya kalau Tuhan menghendaki dia untuk beristirahat di sana. Ya mungkin tugas saya untuk lebih lagi di dalam itu Tuhan. Ini pengalaman yang luar biasa di mana tahun 2021 ini saya yakin Ibu semakin, tadi ceritanya semakin dekat sama Tuhan ya, semakin mengandalkan Tuhan di atas segalanya, melihat hal yang positif dari itu. Luar biasa Bu. Bu, 2021 ini kita tuh Ibu, kita tuh di MDC punya sebuah, kita sama-sama punya budaya untuk celebration of giving ya di awal tahun gitu. Sebelumnya udah pernah ikut ya Bu? Oh, saya selalu ikut. Masalahnya kan setiap tahun awal benih tahun itu selalu ada kan. Kita kan udah lama di sana. Jadi untuk 2021 ini bagaimana perasaan Ibu, apa yang Ibu pikirkan ketika membawa benih awal tahun dalam celebration of giving ini dengan setelah pengalaman Ibu di 2020 yang luar biasa sama Tuhan. Bahkan sekarang suami sudah tidak bersama-sama tapi sama Tuhan gitu. Yes. Saya tetap ya, maksudnya walau sekarang kan saya nggak ada pekerjaan. Nah, saya kan hanya mengandalkan anak saya. Anak saya juga nggak terlalu besar ya. Tapi kita tuh tetap ini kan untuk Tuhan. Jadi kita harus lebih mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Jadi kita tuh harus memberilah yang terbaik buat Tuhan. Apa gitu. yang Ibu lihat benih awal tahun itu sebagai apa sih? Menurut Ibu itu apa benih awal tahun? Itu kan ucapan terima kasih kita ya sama Tuhan ya. Tuhan tuh udah sangat baik sama kita. Dia udah tolong kita untuk segala hal. Dia udah melakukan banyak hal buat kita. Jadi kita pun harus memberikan yang terbaik buat Tuhan gitu. Selagi kita masih hidup, ya kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bu, luar biasa banget. Saya sendiri di luar nanti pemberian celebration of giving, tapi kesaksian Ibu ini udah jadi giving yang luar biasa buat mungkin banyak orang, apalagi mungkin banyak orang yang menonton tayangan ini Bu. Ini luar biasa banget. Terima kasih Bu udah menyediakan waktu dan mau untuk sharing. Saya berdoa pasti hal luar biasa terjadi di tahun 2021 ini buat Ibu dan keluarga. Terima kasih banyak Bu Maria. Thank you banget. Dan untuk kita semua, kalau kita belajar dari apa yang diceritakan sama Bu Maria tadi, bagaimana sekalipun ada hal negatif, tetapi bagaimana kita melihat hal yang positif sama Tuhan. Sekalipun hal berat terjadi, tetapi pertolongan orang yang berada di dalam Tuhan selalu dapat mengucap syukur melihat bagaimana pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena semua yang terjadi menurut kehendaknya itu sebuah rencana indah yang dari Tuhan Ibu. Tetap semangat, jalani 2021 bersama-sama dengan Tuhan, dan God bless you.